warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Taman Akuarium. Kali ini saya akan membahas apa sih yang diperlukan pemeliharaan ikan. Apa saja yang harus diperlukan saat pemeliharaan ikan. Ya. Untuk syarat pertama untuk memelihara ikan, kita itu harus diwajibkan mempunyai atau yang diperlukan itu mesin akuarium atau filter. Nih, mesin akuarium ini tergantung kebutuhan dan tergantung akuarium besar kecilnya. Kalau ukuran gede besar ukuran 1 meteran itu harus di atas 1200, harus di atas 1200, misalnya 1600, 1800 gitu loh. Untuk pemeliharaan ikan sendiri, untuk ikan koi ini harus diperhatikan filternya. Yang pertama itu harus gede filter untuk koki, karena ikan koki ini mempunyai kotoran yang begitu besar dan banyak sekali untuk ikan koki. Ini untuk ikan koki sendiri harus mempunyai tank atau akuarium cukup besar, dan akuariumnya harus cukup mumpuni atau harus cukup besar, yaitu ini saya pakai 1700 untuk mesin Riken nih, untuk jumbo-jumbonya. Kalau untuk yang kecil ini saya pakai ukuran 1600 untuk akuarium sekitar panjang 1 meter 10 atau 1 meter 20 cm. Nih, untuk kapasitas filter dan mesin 1600. Ini koki-koki kecil untuk sejempol-jempolan. Nih, yang pertama itu harus ada filter atau mesin akuarium tadi ya. Tujuannya untuk apa sih filter? Ya, untuk untuk membersihkan kotoran. Yang kedua untuk oksigen ikan. Nah, ini kan ada gelembung-gelembung seperti ini, menimbulkan gelembung-gelembung ini untuk oksigen ikan, agar ikan ini bisa bernapas. Dari sinilah ikan bisa bernapas. Ini adalah oksigen buat ikan ini, ya. Nih, oksigen buat ikan. Terus ikan apa sih yang nggak perlu dikasih filter bisa hidup? Nih bisa cana ada, ini cananya ada, ini tidak perlu pakai oksigen, bisa. Nih. Kalau ikan cana sendiri itu tahan seperti ikan cupang, dia menghirup nafasnya ke udara, jadi kepalanya nanti menghirup udara ke atas. Nih ya. Untuk bahan yang kedua pemelihara ikan itu, yang kedua adalah yang pastinya akuarium harus punya akuarium ya. Untuk akuarium sendiri tergantung ikannya, untuk besar kecilnya ikan itu harus disesuaikan. Misalkan ini ikan koki jumbo harus ukurannya besar. Kalau misalkan ikannya nggak banyak atau sedikit di akuarium, pakai akuarium kecil misalnya ukuran 50 cm itu bisa.
Cuma kalau ukuran untuk banyak kayak gini ya harus di atas 1 meteran. Terus bahan yang kedua, kalau saya di sini untuk ikan seperti yang kecil-kecil ini, saya pakai mesin aerator. Nih, mesin aerator tuh seperti ini. Ini mesin aerator ini bisa dicabang banyak, bisa dicabang. Kalau gede kayak gini yang lubang 2 itu bisa dicabang 3 atau 6. Kalau di lubang 2 untuk aerator. Tapi kalau lubang 1 itu paling ya cukup 3 itu sudah cukup. Kalau 2 lubang itu sampai 6 bisa. Tapi kalau ukuran bisa lebih gede itu bisa ada LP10, LP20 itu bisa, karena tegangannya kuat jadi bisa banyak. Nah, ini untuk pakai aerator. Kalau pakai aerator yang dibutuhkan itu harus ada selang. Ini selang infus, ini infus buat gede kecilnya ini. Kalau nggak ada infus, ini nanti kalau ini nggak ada infus, ini diinfus, ini diinfus, akhirnya nanti selang angin yang keluar itu masuknya, keluarnya ke sini semua. Nanti yang ke sini nggak bisa, harus dikasih infus buat ini menyetabilkan nih. Buat menyetabilkan. Untuk selanjutnya yang dibutuhkan itu batu aerator. Ini batu aerator. Batu aerator untuk bertujuan sebagai munculnya angin atau gemblutuk kayak gini ya. Gemblutuk ini. Ini pakai batu aerator ini. Ini pakai batu aerator. Ini tujuannya sebagai menimbulkan gelombang-gelombang atau menimbulkan gemblutuk seperti ini nih. Kalau ini bisa pakai ini, kalau ini pakai bio bol ini, saya pakai racik sendiri. Ini pakai aqua terus dilubangin, terus tetap harus dikasih batu aerator supaya anginnya itu ya sama stabil sama ini. Nih, pakai batu aerator jadi lebih caranya itu lebih bening, lebih jernih kalau pakai ini. Ini bisa dibedakan ya, kalau yang nggak pakai itu, ini pakai batu tok kurang jernih, kotorannya di kaca banyak. Kalau isiannya itu ada batu karang, jahe, terus ada pasir, ada batu ziolik, terus nanti batu aeratornya disatukan sama kapas, atau caranya itu diikat sama kapas baru dimasukin bahan-bahannya ini. Terus apa sih tujuan untuk pasir ini? Pasir dasar ini tujuannya untuk pasir dasar ini sebagai substrat, atau caranya itu sebagai agar kotorannya itu mengendap jadinya bersih seperti ini. Dan juga ini bisa sebagai rumah bakteri, jadinya bersih terus jadinya jernih gitu loh, dilihat itu loh. Terus dilihat juga itu ikannya lebih sehat juga.
lebih seneng ini nih, kan ikan seneng ini nih. Ini akuarium saya terkasih semuanya terkasih pasir, terkasih pasir. Kenapa tadi ikan koki nggak dikasih pasir? Karena kalau dikasih pasir ikan koki itu kan kotorannya itu kan banyak, Ikan koki itu kan kotorannya gede-gede. Nah nanti malah kalau dikasih pasir malah nggak bersih nantinya kalau dikasih pasir. Nih banyak. Ya untuk bahan-bahan untuk seperti itu ya, untuk pemeliharaan ikan, saran saya sih itu dikasih pasir sih untuk saran saya, karena buat substrat, bisa buat rumah bakteri lah intinya ya. Nih. Ada macam-macam filtrasi, ada macam-macam mesin akuarium itu ada banyak seperti ini. Contohnya ini filter gantung. Ini filter gantung ini seperti ini, filter gantung ya, filter gantung. Cara kerjanya itu dari sini, ini masuk, ini nyantel di sini, nanti diisep lewat sini kotorannya ya, nanti masuk ke sini ini, lalu air ini langsung sini. Ini ada kapas, lalu air langsung menuju ke akuarium. Untuk filter ini cukup efisien, tidak memakan tempat. Bedakan sama filter seperti ini. Kalau filter seperti ini itu memakan tempat, jadi tempatnya itu lebih harus lebih ini loh, memakan tempat banget ini di atas, karena ini kan filternya di atas, ini filternya di atas. Kalau ini kan cuma di nempel kayak gini, nempel seperti ini, nempel nih. Kalau ini nggak ribet, tapi untuk filter ini itu paling buat akuarium di 30 cm sampai 40 cm. Kalau yang ukuran kecil ini yang P51 C501. Kalau ada yang cukup gede lagi, ada itu buat ukuran ya sekitar 40 ke atas lah, 40, 50, 60 itu ada untuk ukuran gede ya. Nih. Untuk akuarium top filter itu ada dua macam, ada yang kecil, ada yang besar. Top filter tergantung ukuran akuarium. Kalau top filter yang ukuran kecil AA6550 itu paling buat akuarium 40 sampai 50 cm. Tapi kalau untuk yang gede AA203K itu buat akuarium yang di atas 60 cm gitu. Ya. Tuh, ada. Untuk perbedaan antara filter sama filter yang ini sama filter aerator ini adalah, untuk filter ini itu filter ini itu membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam akuarium ini. Untuk membersihkan kotoran-kotoran ini ya, filternya di dalam, terus nyedot airnya keluar dari sini, terus disaring. Ini ada kapas, ada bio filterisasi. Sini ada batu karang jahe gitulah, ada batu apung, bioring, biopol gitulah, semacam-macam gitu. Nanti disaring, airnya yang keluar air bersih. Ini air bersih, nanti muter lagi nih untuk filter yang ini.
ya. Untuk ada yang box ini. Untuk filter aerator ini cuman ngeluarin angin atau gelembung seperti itu, ngeluarin angin. Cuma ngeluarin angin buat oksigen air, oksigen saja buat ikan ini. Nih ya, oksigen. Untuk filter yang ini ya udah dijelaskan. Sama untuk menyaring kotoran-kotoran. Cuman kurang bersih daripada filter yang ini. Yang ini lebih efisien, lebih nggak makan tempat, tapi lebih bersihan ini ya. Ya begitu untuk untuk pemeliharaan ikan. Pantau terus video-video saya. Sekian untuk video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman agar video saya dan saya bersemangat membuat video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.